coincidence we were go together to meet our fates. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kembali lagi di channel Daily Koko. Oke, kali ini kita akan bertualang bersama film keren yang berjudul Curse of the Shadow. Film ini menghadirkan aliansi yang sangat langka, di mana Ors bekerja sama dengan manusia dan elf untuk mencegah bangkitnya Raja Iblis Naga yang dijuluki Dewa Kematian. Dan bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Dikisahkan bahwa saat ini daratan menjadi wilayah yang sangat berbahaya, menjelang kebangkitan Iblis Naga, Sang Dewa Kematian. Oleh karena itu bangsa manusia, Ors dan Elf melakukan aliansi, untuk bertahan hidup melawan para Ors dan Elf yang jahat dan menyembah Sang Naga Iblis. Pada suatu ketika, terlihat Ors dengan tunggangan naganya sedang mencari mangsa. Namun ia tak sadar sedang diincar oleh wanita misterius, yang kemudian ia tanpa waktu lama berhasil memanah sang naga hingga terjatuh. Lalu ia menyisakan Ors yang masih bertahan hidup. Ternyata wanita misterius tersebut adalah seorang elf yang bernama Nickmats. Dan kemudian tanpa basa-basi bertarung dengan Ors, sosok penunggang naga tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Ors dengan kecepatan pedangnya. Namun seketika ia terkena kutukan yang merupakan tanda bahwa, lambat laun ia akan menjadi pengikut Sang Iblis Naga, yang menunggu kebangkitannya. Kemudian scene berpindah, diperlihatkan seorang pria bernama Koltulz sedang berpetualang seorang diri. Rupanya Koltulz sedang menuju ke sarang salah satu Ors yang diketahui telah mengkhianati perjanjian aliansi. Mereka bertarung dan tentunya dimenangkan oleh Koltulz yang akhirnya mendapat informasi bahwa Iblis Kematian berwujud naga akan segera bangkit di utara, dengan para pengikutnya dan akan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Setelah mendapat informasi dari Ors penyembah Iblis, Koltulz pun meninggalkan sarangnya, setelah meledakkannya dengan bom buatan Ors itu sendiri. Tentunya saat ini keadaan dunia semakin kacau, hingga antar bangsa Ors pun saling bertarung satu sama lain. Sebab, hawa iblis mulai menyelimuti daratan. Di tempat berbeda, Koltulz mengerahkan kemampuan spiritualnya hingga ia bertemu dengan Sang Peramal Suci dalam dimensi lain. Di situ Sang Peramal mengatakan bahwa Koltulz tak boleh gagal menghalau kebangkitan Iblis Naga, Sang Dewa Kematian. Karena jika itu terjadi maka peperangan antar dewa menjadi tak terhindarkan di muka bumi. Singkat cerita, Nickmats sekarang sedang ke markas seorang jenderal bernama Renold. Di sana ia menyerahkan kepala Ors yang akan ditukarkan dengan imbalan koin emas. Namun setelah perbincangan tanpa sengaja Renon melihat tanda kutukan Nickmats hingga sang jenderal langsung menangkap dan memenjarakannya, karena Nickmats dinilai akan sangat berbahaya. Beberapa jam di penjara, Nickmats terlihat pasrah, namun tak lama kemudian, Koltulz tiba-tiba datang menyelamatkannya, yang tak lain juga atas petunjuk dari Peramal Suci, sesaat sebelum Koltulz tiba di kota tersebut. Tentunya Koltulz memanfaatkan kepercayaan orang-orang yang menganggapnya adalah salah satu utusan Peramal Suci. Tanpa waktu lama mereka berdua mulai bertualang bersama untuk mencari cara menghancurkan Iblis Naga sebelum kebangkitannya. Setelah melintasi beberapa alam liar, mereka akhirnya bertemu dengan sesosok Ors yang bernama Kulimon, yang ternyata Koltulz mengenalnya sebagai salah satu Ors baik yang ingin perdamaian. Namun,
Nickmatch tak bisa mempercayainya begitu saja, hingga terjadi sedikit pertarungan. God has guided me to each of you for no coincidence. We will go together to meet our fates. Setelah Koltuls memberi pengertian, perjalanan pun akhirnya mereka lakukan bertiga, walaupun Nickmatch masih tak bisa percaya sepenuhnya. Mereka terus berjalan hingga sampai di wilayah berkabut dan memutuskan beristirahat sekaligus bermalam di sana. Namun saat semua tertidur, Nickmatch tiba-tiba pergi entah kemana. Tak lama kemudian Koltuls dan Kulimon pun terbangun karena merasakan adanya bahaya mendekat. Dan benar saja, sekelompok Ors penyembah iblis pun datang mengepung mereka, dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Dan saat ingin dibantai, tiba-tiba Nickmatch kembali datang, membantu hingga akhirnya selamat dan memenangkan pertandingan. Setelah itu Nickmatch terlihat kesakitan karena pengaruh kutukan semakin kuat mengendalikan dirinya, tapi ia tetap bertahan. Dan tanpa buang waktu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan, hingga sampai di perbukitan. Apesnya saat Nickmatch sedang terpisah dari rombongan, ia tertangkap oleh gerombolan Ors dan langsung dibawa. Melihat hal itu, Kulimon dan Koltuls membuat rencana, mereka akan menyelamatkan Nickmatch. Namun mereka juga akan menempuh jalur berbeda dan bergerak dengan senyap untuk menghindari pengepungan seperti sebelumnya. Di sini terlihat Koltuls dan Kulimon melacak jejak dan pasukannya dengan cara mereka masing-masing. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Nickmatch dibawa ke sebuah daerah bernama Tinwood Pass. Di sana ia terlihat tak berdaya, di mana para Ors menyiksa dan akan membunuhnya. Sang pimpinan Ors yang jahat bernama Mulgrud hampir membunuhnya, namun Kulimon datang tepat waktu. Di situ ia menantang Mulgrud untuk bertarung. Setelah mengalahkannya, Kulimon langsung menyelamatkannya sambil dikejar oleh pasukan Ors penyembah iblis, hingga ia terpaksa menceburkan diri ke dalam sungai dan dengan demikian, saat ini Kulimon berhasil menyelamatkan Nickmatch dan membawanya ke tempat yang aman. Tanpa terasa malam pun tiba, dan terlihat Kulimon terlihat mengobati luka-luka Nickmatch yang cukup parah. Setelah itu mereka berbincang-bincang dan terlihat Nickmatch menjadi percaya pada Kulimon. Waktu pagi pun tiba, mereka segera melanjutkan perjalanan di tebing bebatuan, namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan dari Ors penyembah iblis. Nickmatch tumbang dan semakin terdesak, hingga akhirnya Koltuls datang membantu. Rupanya dalam perjalanan seorang diri, Koltuls ternyata mendapatkan sebuah kekuatan cahaya yang dapat ia gunakan untuk menyembuhkan Nickmatch. Ia juga mendapatkan sebuah info, bahwa kebangkitan Raja Iblis Naga akan berada di sebuah tempat bernama Sumur Iblis. Lebih lanjutnya Koltuls mengatakan bahwa Nickmatch yang akan membantu menemukan Sumur Iblis, karena sebenarnya Nickmatch dapat merasakan keberadaan di mana sang Raja Iblis Naga bangkit, sebagai akibat dari kutukan yang menandainya. Mereka harus segera mencegahnya, karena jika Raja Iblis Naga telah bangkit sempurna, maka mereka akan melintasi semua daratan dan membangkitkan seluruh mayat untuk dijadikan pasukannya. Dan tanpa buang waktu petualangan pun dilakukan. Di tengah perjalanan, akhirnya Koltuls membongkar bahwa dirinya telah diberi kekuatan cahaya oleh dewa kuno bernama Tarsa saat melakukan perjalanan seorang diri sebelumnya. Nickmatch terkejut melihat itu, namun perjalanan harus segera dilanjutkan. Dalam perjalanan, Nickmatch terus berusaha merasakan lokasi sumur iblis tersebut.
Hingga pada akhirnya setelah melintasi alam liar, mereka tiba dengan mengendap-endap dan, di depan mata mereka adalah sumur iblis, di mana di sekelilingnya para pengikut iblis sedang melakukan ritual untuk membangkitkan Raja Iblis Naga, dengan sebuah benda pusaka berwarna putih yang dipegang oleh sang pimpinan upacara. Nah, di situ Nickmats berencana akan masuk tanpa dicurigai karena ia memiliki tanda pengikut iblis. Sementara Nickmats sedang menyusup, di sana terlihat para gadis yang tanpa dosa dijatuhkan ke dalam sumur untuk dijadikan tumbal kebangkitan sang iblis. Misi Nickmats di sana adalah untuk menghancurkan benda pusaka yang dipegang pimpinan upacara. Namun semua gagal karena kutukan iblis semakin kuat, hingga ia tak dapat bergerak lalu tertusuk panah beracun dan tertangkap. Tentu saja saat itu terjadi, Koltuls dan Klimon mau tak mau langsung datang membantu hingga pertarungan sengit pun kembali terjadi. Hingga akhirnya Kulimon berhasil mengalahkan Mulbruk sang pimpinan Ors jahat. Setelah itu ia pun menolong Nickmats dan membawanya ke lokasi yang lebih aman dari medan tempur, tapi tak lama kemudian di tengah pertarungan tiba-tiba bangkitlah sang Raja Iblis berbentuk naga yang berdiri tegak dengan sayap raksasa. Sang Iblis Naga menyerang semua yang ada di sana dengan tombak raksasa kegelapannya. Koltuls mencoba melawannya namun tusukan pedang yang tak berefek sedikitpun. Justru setelah itu, sang iblis melemparkan tombak kegelapannya lagi dan untungnya tak mengenai Koltuls. Nah disitulah akhirnya Koltuls menggunakan kekuatan cahaya pemberian Dewa Tarsa yang tak dapat selalu ia gunakan. Koltuls dengan segala daya upayanya mengambil tombak sang iblis dan sekuat tenaganya merubah dari kegelapan menjadi cahaya, lalu melemparkannya tepat ke jantung sang iblis naga hingga sang iblis pun menjadi sangat bercahaya dan meledak, alias musnah. Sementara itu Nickmats terlihat sekarat karena efek panah beracun dan dia akhirnya meninggal. Namun di situ lagi-lagi Koltuls dengan sekuat tenaga menggunakan kekuatannya, dan tanpa basa-basi Koltuls kembali memberi energi kehidupan pada Nickmats yang seketika kembali membuatnya bangun, sekaligus sembuh dari kutukan sang iblis yang telah binasa. Tanpa terasa pagi pun tiba, mereka kembali bertualang bersama entah kemana, sambil terlihat di langit beberapa naga terbang bebas tanpa tuannya. Dengan demikian film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Sekian dan terima kasih.